warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Taklim Raudhatul Ilmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah mendekati Ramadan. Insyaallah berapa seminggu atau 10 hari lagi atau enggak ya 10 hari lagi kita sudah masuk Ramadan atau seminggu atau 8 hari 9 hari insyaallah Senin atau Selasa. Semoga dengan syukur kita dan kebahagiaan kita, kesenangan kita ketika Ramadan sudah mau datang menjadikan kita terbebas dari neraka. Amin. Karena memang janji Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan halallahu jasadahu binada. Barang siapa yang bangga, senang dengan datangnya Ramadan, maka Allah mengangkat jasadnya dari api neraka. Semoga kita dengan syukur kita ini mengucapkan alhamdulillah, kita bangga dengan Ramadan dan semoga kita dibebaskan dari neraka. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau di dunia ini dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mengikuti jejak beliau, langkah beliau kelak masuk surga. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema Ramadan dapat membentuk pribadi yang tangguh, pribadi yang luar biasa. Ini kita awali dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan di sini dasar awalnya di bulan Ramadan. Jadi ketika membahas materi sekarang adalah bulan Ramadannya. Kita melihat bulan Ramadannya ini ada dua sisi. Satu bulannya, satu puasanya. Jadi bulannya sendiri, puasanya sendiri. Kalau bulan Ramadan pada awalnya hampir sama dengan bulan yang lain pada awalnya, sama dengan bulan yang lain. Bahkan yang spesifik bulan yang langsung disebutkan di surat At-Taubah ayat 36 itu inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ini hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran juga di sini ayat yang sangat saya suka dan ayat ilmiah dan ayat astronomi. Dan itu Rasul bukan seorang yang pernah belajar astronomi, tapi menyebutkan dengan jelas. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun adalah 12. Ini langsung bukan jelas di surat At-Taubah ayat 36. Itu hubungan dengan yang lain. Ini sebelum masuk ke tentang Ramadan, 12 bulan itu luar biasa karena disebutkan 12 bulan itu dari ilmu astronomi adalah satu kali bumi mengitari matahari, saat itu bulan mengitari bumi 12 kali. Jadi luar biasanya Al-Quran sudah menyebutkan di tafsirnya itu, makanya semakin ngaji semakin yakin. Jadi ini dalam ilmiahnya sebelum masuk ke materi Ramadan ya. Dalam ilmiahnya ini matahari, bumi ini mengelilingi ini. Di bumi ini dikelilingi oleh bulan. Bumi mengelilingi matahari, satu kali putaran bulan mengelilingi bumi
12 kali lipat. Kalau Rasul bukan langsung memperoleh ilmu dari Allah, gak mungkin bisa menyampaikan seperti ini. Pak, Rasul seorang ummi tapi bisa menyampaikan ilmiah. Ini kemudian dari kita lewati dulu keilmiahnya, hanya sekedar kita tahu biar tambah yakin. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Disebutkan di hadis, ini kan di surat Taubah ayat 36 ini kan 4 bulan yang mulia. Apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Ramadan nggak ada. Ramadan nggak ada. Lah, mengapa sekarang menjadi istimewa? Ini penyebabnya. Jadi asalnya di bulan-bulan 12 bulan itu Ramadan nggak termasuk 4 bulan yang mulia. Tapi mengapa akhirnya menjadi bulan yang luar biasa, akhirnya menjadi penghulu dari semua bulan, Sayyidus Syuhur? Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya adalah Al-Qur'an diturunkan pertama. Pertama kali Al-Quran diturunkan yaitu surat Al-Alaq atau Iqra. Kalau ini di SNW maupun di intinya dari hadis yang paling sahih memang turunnya ayat pertama adalah Iqra. Tapi ada hadis Baihaqi yang turun ayat pertama malah Al-Fatihah. Tapi paling saya semua. Makanya akhirnya Al-Fatihah bagian dari SNW urutan kelima dari urutan awalnya turun Al-Quran. Ini. Tapi intinya Iqra pertama. Jadi itu di bulan Ramadan. Nah, yang berarti kita kaji dari orang yang dituruni Al-Quran menjadi orang yang luar biasa. Orang yang dituruni Al-Quran menjadi orang yang biasa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gara-gara Al-Quran, Rasulullah punya sesuatu yang luar biasa, baik itu akhlaknya, lahir batinnya, maupun keistimewaan lainnya. Gara-gara dituruni Al-Quran. Makanya kan Rasulullah, ana basyarun mislukum, aku itu manusia seperti kamu. Ini Rasulullah mesti menyebut seperti itu, saya manusia seperti kamu. Artinya nggak ada keistimewaan lain. Awalnya nggak ada keistimewaan lain. Kena pisau terluka, tersandung batu terluka, kemudian pernah ngalami sakit meskipun ringan. Ini Rasul. Jadi nggak ada keistimewaan ya. Jadi Rasulullahnya sejak kecil kemudian sakti, nggak ada. Gara-gara akhirnya pada umur ke-40 sejak awal dijaga akhlak. Yang pertama dipersiapkan untuk peroleh Al-Quran. Hanya akhlaknya memang sejak awal luar biasa akhlaknya. Tetapi setelah keistimewaan lain nggak ada zaman Rasul. Waktu Rasulullah sebelum 40 tahun nggak ada. Tapi setelah beliau menerima wahyu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Menerima Al-Quran pertama, sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri beliau. Sudah bisa digambarkan. Ini gara-gara Al-Quran. Manusia dituruni pertama, yang dituruni Al-Quran menjadi manusia yang luar biasa. Tempat yang dituruni Al-Quran menjadi tempat yang luar biasa. Haramain, Mekah, Madinah. Bagaimanapun gara-gara dituruni Al-Quran, sampai bahkan sepanjang sejarah, dalam kita sebutnya wisata religi sejak zaman paling banyak tetap di Mekah, Madinah.
Jangankan wisata, berkunjungnya orang bahkan minggu fajjin amik dari bumi yang paling pelosok mau datang ke Mekah Madinah. Disebut di surat Al-Hajj. Jadi gara-gara diturunkan Al-Quran, Mekah Madinah menjadi kota yang luar biasa dan stabil sampai nanti datangnya kiamat. Maksudnya orang yang berkunjung di sana stabil banyaknya. Meskipun kemarin COVID yang masih banyak berkunjung, masih banyak, masih dibatasi, tapi masih banyak. Yang lainnya lockdown di sana nggak bisa apa, mau lockdown tetap nggak bisa. Banyak berkunjung. Ini kota yang luar biasa. Kemudian hari yang dituruni Al-Quran menjadi hari yang luar biasa, khairun min alfi syahrin. Akhirnya yang disebut dengan Lailatul Qadar gara-gara dituruni Al-Quran. Begitu pula bulan yang asalnya enggak spesial, gara-gara dituruni Al-Quran menjadi spesial, yaitu bulan Ramadan. Ini awalnya. Sehingga dari sinilah pada dasarnya keistimewaan Ramadan itu pada dasarnya adalah dari Al-Quran. Lah kalau sudah demikian gimana? Bagian dari tema di surat An-Nahl ayat 102 disebutkan, Kul, katakanlah Muhammad, Nazzalahu Ruhul Qudus, telah menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus, maksudnya lewat Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Ruhul Qudus itu malaikat Jibril. Jadi kalau disebutkan di Nasrani Tuhan Bapa, Tuhan Anak sama Ruhul Qudus itu berarti yang disembah malaikat Jibril, bukan Bunda Maria. Jadi Ruhul Qudus itu malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada Ruhul Qudus, malaikat mir rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan hak. Tujuannya apa? Liyusab bital ladina amanu, menjadi penguat, menjadi penyemangat, memberikan sesuatu di hati orang yang mukmin, menjadi hati yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Sebenarnya itu Al-Quran. Makanya tadi Ramadan bisa memberikan efek baru karena Al-Qurannya. Makanya di sini disebutkan di surah An-Nahl itu ayat 102, katakanlah Ruhul Qudus membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad, tujuannya menguatkan hati, memberikan semangat hati orang-orang yang beriman. Jadi inilah kekuatan Al-Quran. Jadi Ramadan membentuk pribadi yang tangguh ya karena Al-Qurannya sebenarnya. Nanti kita penyebab tangguhnya banyak sekali kalau kita bahas. Tapi intinya awalnya penyebab tangguh, penyebab semangatnya orang beriman adalah Al-Quran. Kalau orang itu sedang tidak semangat, baca Al-Quran aja pasti semangat. Karena yusabbital ladzina amanu. Kalau saudara nggak semangat, ya sudah baca Al-Quran aja, muncul semangat. Tidak Al-Quran. Jadi karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan itu spesial, menjadikan banyak hal. Ya, termasuk nanti dengan apalagi ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lebih hebat lagi spesialnya. Sehingga kalau di bulan-bulan lain para imam itu biasanya khatam Al-Quran 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali sudah khatam para imam, atau kadang-kadang sebulan 3 kali, setiap 20 hari sudah khatam. Tapi di Al-Quran ketika bulan Ramadan spesial pasti. Untuk apa? Untuk semakin meningkatkan semangat. Bisa 3 hari sekali sudah khatam Al-Quran. Imam Syafi'i setiap hari menghatam Al-Quran karena sudah di bulan Ramadan, dia sudah gak berpikir macam-macam,
beliau mengajar hanya menyampaikan ke santri, ke murid, ke sahabatnya, itu sekedarnya fokus 24 jam untuk menghatamkan Al-Quran tiap hari itu Imam Syafi'i. Karena apa? Ramadan yang dicari. Karena diturun Al-Quran tadi kembali, gak akan terlepas dari namanya Al-Quran. Sehingga keistimewaannya di Ramadan, itu sampai Rasulullah SAW menyampaikan bersabda, walau anna ummati arafu ma fi Ramadan, seandainya umatku mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, lawatamannau, mereka pasti akan berangan-angan, jami'us syuhur fi sanah, seluruh bulan dalam satu tahun Ramadan ingin semua dijadikan Ramadan. Jadi itu bayangan apa disampaikan oleh Rasul. Meskipun bahasa kita, bahasa Jawanya karena ada THR-an. Tapi THR yang bilang ya bingung juga yang punya perusahaan. Tapi intinya karena ada Ramadan yang luar biasa rahasianya, sehingga seandainya umatku tahu, sabda Rasul, pasti kita akan berangan-angan semua Ramadan kalau perlu, kalau semua bulan kalau perlu Ramadan. Makanya saya sering menyampaikan di kajian-kajian itu, jangan salah ya Bu ya Pak ya, bahagianya bahagianya itu kita sebenarnya di awal Ramadan, menjelang Ramadan harus bahagia. Setelah mau Ramadan jangan lebih bahagia, seharusnya susah. Malah terbalik, kalau mau Ramadan susah, habis ini berlapar-lapar, mau Ramadan warna akhir raya bahagia, salah sebenarnya. Rasulullah, para rasul, para sahabat ketika menjelang akhir Ramadan banyak menangis karena akan kehilangan momen-momen yang terbaik di bulan Ramadan. Meskipun untuk orang yang berpuasa diberikan kebungahan, kesenangan dua. Ini farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan. Farhatun inda iftorihi, yaitu kesenangan yang pertama saat berbuka. Hanya berbukanya ini kadang-kadang langsung dimaknai Idul Fitri saja, itu yang salah. Setiap kali berbuka pasti kita senang. Kalau perlu setelah Idul Fitri selesai, tanggal 1 sampai tanggal 2 kita puasa lagi, berbuka lagi pasti senang. Bener lah kalau kita puasa harian itu ya, siang sore itu biasanya nggak selera makan, tapi kalau sudah puasa mau menjelang maghrib pasti senang lihat hanya sekedar sambal korek dengan nasi, wis rasanya senang wis itu. Lah kadang-kadang ini hadis ini dimaknai bahagianya saat buka di Idul Fitri, padahal enggak. Sampai di akhir Ramadan kita malah susah. Makanya tadi kan disampaikan di awal itu, barang siapa yang bahagia, senang dengan datangnya Ramadan. Nah, sekarang ini kita mulai senang. Kalau mau selesai, seharusnya susah. Nah tadi untuk orang puasa, senang yang kedua apa? Yaitu farhatun inda liqa'i rabbihi fil jannah. Satu kesenangan saat berjumpa dengan Allah kelak di surga. Ini puasa. Artinya bahwa kesenangan di sini, di hadis ini jangan dimaknai senang ke Idul Fitrinya. Makanya kan ini sesuatu yang salah kaprah sebenarnya, yang salah kaprah. Ya kita jangan euforia Idul Fitri. Ya senang karena habis puasa. Habis itu kalau bisa memang memungkinkan sehari saja senangnya, besok bisa puasa lagi, nggak? Besoknya puasa lagi. Itu bentuknya. Jangan euforia. Nah ini sesuatu yang salah, sehingga makna Ramadan akhirnya kurang bisa masuk ke diri kita karena image yang salah tentang Idul Fitri. Euforianya bukan euforia kesenangan. Ya biasalah menghadapi Idul Fitri, silaturahmi biasa, ketemu dengan keluarga biasa, tapi jangan sampai berlebihan. Habis itu makan balas dendam. Jadi sesuatu yang berlebihan, bahkan balas dendam. Karena sudah hari tanggal 1 sudah makan, kalau sudah ada kupatnya makan lagi, tambah makan, apalagi makanan di daerah Madura, kemudian daerah Pasuruan Timur pasti disiapin tape ketan, tape sama
ketan atau sama jadah, makan udah habis itu, habis 3 piring juga kok perut mules gara-gara euforia. Itu yang salah, sesuatu yang salah kaprah. Jadi pahami kesenangan saat berbuka, setiap kali berbuka itu bukannya Idul Fitri. Kebetulan maknanya hampir sama. Fitri itu maknanya juga berbuka, iftar buka. Iftar itu berbuka. Berarti ketika Idul Fitri seolah-olah hari raya untuk berbuka. Padahal fitrinya sendiri, makna fitrinya adalah kembali ke kemurnian, fitri. Hampir sama kebetulan, sehingga satunya dimaknai fitri buka, satunya dimaknai kembali ke kemurnian. Nah, balik lagi ke Ramadan ya, balik lagi ke Ramadan. Yang makna pertama Ramadan, gara-gara bisa menjadi sayyidul gara-gara Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam Ramadan, faman syahida minkum syahra falyasumhu, ketika kalian telah menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan akhirnya dasarnya ru'yatul hilal. Ini dasar di fikihnya. Maka berpuasalah, apalagi kalau di ayat sebelumnya puasa itu tidak juga di bulan Ramadan, pokoknya puasa. Jadi di ayat yang sering dibaca saat Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di 183-nya itu puasa secara umum, meskipun di bulan Ramadan tetap kita seharusnya berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan wajibnya. Kemudian lebih dispesifikkan lagi di ayat 185, khusus bulan Ramadan menjadi puasa wajib, dan puasa ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Makanya Ramadannya dulu yang disebut, habis itu baru puasanya. Dan di puasa inilah awal kali puasa, disitulah Allah juga memberikan ujian kepada umat Islam, yaitu perang Badar terjadi. Awal kali perintah puasa, atau bisa jadi di riwayat tahun kedua dilihat bareng dengan awal perintah puasa. Jadi perintah puasa itu datanya setelah hijrah. Jadi puasa bukan sejak awal, dulu puasa, tapi tidak seperti harus Ramadan, tidak. Jadi awal-awal kali di syariatkan Islam, sholat itu disyariatkannya 1 tahun sebelum hijrah. Sholat wajib 5 waktu disyariatkannya ini 1 tahun sebelum hijrah, yaitu menjelang Rasulullah SAW ketika istri beliau wafat, paman beliau wafat, pada hari kesusahan beliau, baru Rasulullah diberi hadiah tamasya sampai ke ujung dunia, bahkan di luar dunia sampai dulu itu untuk perintah sholat, dan itu baru syariat 5 waktu wajib. Itu sebelumnya ada syarat sholat, sama ada, tetap sudah ada syarat sholat, tapi sholatnya 2 rakaat sebelumnya, dan itu sholat setiap saat. Pokoknya kamu sholat setiap hari. Kan perintah sholat di Al-Quran ada sejak awal juga, tapi yang 5 waktu 1 tahun sebelum hijrah. Begitu pula puasa ini 2 tahun setelah hijrah atau 1 tahun setelah hijrah. Ini diriwayat. Sehingga dari situlah Ramadan dulu disiapkan dengan turunnya Al-Quran, baru disiapkan puasa wajibnya di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Nah, saat puasa inilah, maka dari situlah muncul semangat. Jadi awal kali, atau tadi kira tahun kedua atau tahun pertama, sehingga saat itu Allah memberi ujian perang Badar. Saat perang Badar dan para sahabat berpuasa malah semangat. Ini yang sering kita salah. Puasa loyo. Ya memang nggak apa-apa dikurangi misalnya aktivitas, tapi nggak boleh loyo sebenarnya. Jadi saat puasa ada perintah perang Badar. Pada tanggal 17 Ramadan terjadinya perang Badar pas 17 Ramadan. Dan itulah peperangan yang paling sukses dan perang besar yang paling sukses dengan semangat puasa.
313 tentara umat Islam, diriwayat 313, diriwayat 314 di hadis. Sama dengan tentaranya Tolut di surat Al-Baqarah, tentang Tolut itu tentang Nabi Daud di Al-Baqarah menjelang akhir juz 2 itu 313 melawan tentara kafir Quraisy 1024, 3 kali lipat. Tapi dengan semangat puasa. Memangnya bukan hanya Ramadan, hanya puasanya juga memberikan semangat untuk memberikan semangat dalam beribadah, semangat dalam menjalani kehidupan. Jadi saat seolah-olah saat perang melawan tentara Quraisy, ini ada spirit yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Menghadap itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa takut saat puasa itu. Jadi bahkan saat, makanya kita sebenarnya faktor semangat. Kalau kita sedang puasa ya, kalau kita kemudian kita semangat melakukan aktivitas, lupa kalau sedang puasa, dan tetap bisa semangat. Faktornya kadang-kadang kita memanjakan tubuh kita. Tubuh kita sebenarnya adaptif, mudah adaptasi, namanya makhluk itu mudah adaptasi, sehingga kalau kita sebenarnya ketika kita puasa, maka saat kita mau melakukan sesuatu, bahkan dengan semangat, bahkan bukan hanya itu, hasilnya akan lebih baik pasti. Hasilnya akan lebih baik saat berpuasa. Puasa kalau puasa garap sesuatu nggak konsentrasi, itu sesuatu yang salah, karena tubuh kita ini terlalu dimanjakan. Kita nggak boleh memanjakan tubuh. Dengan puasa kita semangat. Bahkan ketika kita puasa, sebenarnya racun-racun makanan itu kan keluar melalui keringat. Yang ada dalam tubuh kita lebih bersih. Ketika lebih bersih, penyebab kita loyo, penyebab kita sakit, penyebab kita nggak ada gairah, gara-gara racun makanan. Saat racun makanan itu keluar, otomatis yang di dalam tubuh lebih bersih. Ketika bersih, pasti kita akan lebih semangat. Penyebab semangat itu karena adalah di dalam tubuh kita bersih. Kalau tubuh kita banyak racun-racun yang kotor, itulah akhirnya coba orang yang diabetes mudah capek, orang yang kolesterol nggak bisa maksimal kegiatannya. Tapi kalau sudah tubuhnya bersih, pasti akan semangat. Oleh karena itu kan makanya digambarkan orang-orang yang soleh zaman dulu itu yang memang perutnya kecil perutnya kecil dan tubuhnya energik. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab, Imam Syafi'i itu umur 51. Beliau itu wafatnya umurnya hanya 51 tahun. Tapi karangannya luar biasa. Beratus kitab, tebalnya segini-segini. Saya punya Ustaz Syafi'i segini, kemudian ada album segini, ditulis sendiri, gak pakai ditulis tangan gini. Itu masih sempat mengajar, sampai masih sempat berdakwah. Karena beliau tetap puasa. Entah Senin Kemisnya ada yang puasa dahulu. Itu yang akhirnya memberikan semangat. Ini penelitian di Universitas Berkeley menunjukkan bahwa memang puasa itu memberikan semangat, memberikan semangat hidup. Ini pada tikus, tapi penelitiannya pada tikus. Penelitian pada tikus, ada beberapa kelompok, jadi dibuat kandang. Kemudian kandang yang pertama diberi makanan yang paling banyak, kedua sedang-sedang, yang ketiga sedikit. Ternyata yang panjang umur adalah yang makanannya sedikit. Ini menunjukkan orang-orang soleh lebih panjang umur, insya Allah. Amin. Untuk semakin ibadah, maksudnya untuk semakin ibadah. Terus memang orang yang orang yang mengumbar makanan lebih banyak terkena penyakit. Ini karena faktor tadi dengan berpuasa
karena dalam tubuh energinya, energi dari zat-zat lahir berupa makanan sedikit, oleh Allah diganti dengan energi elektromagnetik. Ilmiahnya seperti itu, sehingga memberikan kekuatan yang lebih. Ini perang Badar. Nabi Daud menjadi seorang pria yang tangguh, pria yang perkasa dalam banyak hal. Nabi Daud itu menjadi pria yang tangguh dan pria yang perkasa dalam banyak hal. Dan akhirnya beliau mempunyai pekerjaan khusus, meskipun beliau jadi raja meskipun beliau sudah jadi raja, ini bedanya. Kalau kita jadi raja rebutan untuk memperoleh honornya. Kalau Nabi Daud jadi raja itu mengelola kerajaan, beliau untuk makan kesehatan beliau itu membuat baju besi dijual, membuat senjata dengan tangan beliau dijual. Makanya Abu Bakar niru kan? Abu Bakar itu niru saat kali diangkat jadi khalifah. Ini saat kali diangkat jadi khalifah, Abu Bakar itu malam harinya di baiat, pagi harinya ke pasar. Sama Umar bin Khattab ketemu, ya Amirul Mukminin, mengapa kau ke pasar? Engkau kan sudah bertanggung jawab memimpin negara. Kalau saya nggak ke pasar, nanti istri saya atau keluarga saya makan apa? Artinya secara lahirnya seperti itu, ke pasar masih kerja. Akhirnya baru di situ dibuat kesepakatan, musyawarah lagi untuk memberikan gaji, dan gaji pun nggak mau banyak-banyak. Itu yang Sayyidina Abu Bakar. Beda dengan sekarang. Ini beda dengan sekarang. Sayyidina Abu Bakar. Tapi Daud sama. Nabi Daud itu akhirnya apa? Dengan puasa beliau, dengan puasanya, puasa Daud. Nabi Daud melakukan puasa itu sejak balik. Sejak balik puasa sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa, itu Nabi Daud. Sehingga ada efek pada tubuh beliau dan hati beliau, semangat yang luar biasa, sehingga saat menghadapi misalnya menghadapi tentaranya Jalut dan Jalutnya sendiri. Kalau di legenda ini namanya Goliat, kalau di Al-Quran namanya Jalut. Presiden atau raja raksasa. Jalut ini raja raksasa. Dihadapi oleh Nabi Daud dengan berani karena puasanya. Jadi Nabi Daud karena puasa Daudnya itu menghadapi Goliat gak takut. Padahal Nabi Daud tingginya sedang-sedang saja. Artinya kalau Nabi Daud itu di sejarah tingginya sekitar, ini di sejarah lah dari penelitian ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, sekitar 2,5 meter. Zaman segitu, zaman ini kan mengalami penyusutan 2,5 sampai 3 meter. Sedangkan Goliat itu tingginya 8 meter. Nabi Daud menghadapi Goliat, raja raksasa, gak takut. Semangat puasa, saat itu puasa. Akhirnya dengan sampai Nabi Daud bisa mengalahkan Goliat, saat itu puasa. Inilah jadi puasa sekaligus Ramadannya dan puasanya, dua-duanya memberikan pengaruh kepada tubuh kita. Dari pengaruh fisik tidak akan mudah sakit. Yang kedua, pengaruh non fisik Allah akan menggantikan energi makanan tadi dengan energi spiritual, dengan energi elektromagnetik, sehingga membuat semangat dan dengan pribadi yang tangguh. Ini pengantar awal dari saya. Yang selanjutnya bisa sesuai dengan permintaan Gubernur kemarin, mungkin bisa kita interaksi. Jadi intinya yang ada di Ramadan ini dua, yaitu Ramadannya sendiri bisa memberikan penyemangat, kemudian puasanya juga bisa memberikan penyemangat pada kita. Intinya, buktinya ya, orang yang mau di lab harus puasa dulu. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita puasa, itu kan detox tubuh kita. Racun keluar lewat telinga, racun keluar lewat feses, racun keluar lewat urin. Itu sehingga pasti dengan berpuasa, sumu sabda Rasul, sumu puasalah tasihu, pasti kamu akan sehat. Mungkin kalau yang ayatnya saya Ramadan dibahas, ya nanti 1 jam selesai. Mungkin ini sementara dari saya, mungkin kita lanjutkan. Kalau ada yang banyak bisa saya lanjutkan.
Ustaz, saya mau tanya, tadi kan katakan menyambut bulan Ramadan itu kita harus bahagia ya. Tapi kok saya itu perasaan apa bisa sholat tarawih apa kadang habis maghrib itu sudah ngantuk. Ustaz, gimana tuh solusinya? Ya ini yang pertama, munculkan kebahagiaan dulu, munculkan semangat ingin meraih sesuatu yang luar biasa dari bulan Ramadan, terutama rahmat Allah yang jauh dibandingkan di luar Ramadan. Turunnya rahmat Allah ini pada khusus bulan Ramadan ini lebih besar dibandingkan di luar bulan Ramadan. Termasuk makanya disebutkan salah satunya Lailatul Qadar. Ini kan di surat Ad-Duha ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Aku menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatin mubarakah, di malam yang mubarakah. Mubarakah ini makna barokah. Barokah itu zilatul khair. Semakin hari semakin baik itu barokah. Barokah itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Itu namanya barokah. Oh, hidupmu kok rezekimu barokah. Berarti semakin hari semakin baik. Hidupmu barokah. Berarti semakin hari semakin baik. Itu namanya barokah. Lah, di Ramadan ini ketika Lailatul Mubarakah ini yang kita raih dan itu melebihi dari semuanya. Nah, karena ada kira seperti itu munculkan, wah saya senang. Nah, habis itu kebahagiaannya diikuti dengan pola lahiriah kita. Apa pola lahiriah? Ya tadi, ngapunten, jangan balas dendam kalau makan. Intinya itu. Jangan balas. Penyebabnya karena kita sudah pola pikir kita hanya seolah-olah mengganti jam makan. Ngapunten, mengganti jam makan. Jadi gini, Rasul itu buka. Kalau kita mengikuti Rasul, buka itu adalah hanya sekedar membatalkan puasanya. Minum air putih atau makan kurma 1, 3, 5 atau 7 butir. Setelah itu selesai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mungkin kita ingin makan malam sebutannya. Jadi makan nasi itu bukan buka. Buka itu minum air putih atau kurma tadi. Nah, setelah maghrib itu atau nasi itu namanya makan malam. Sudah makan malam. Setelah itu kebiasaan kita masalahnya kan gak mentong gak enak. itu kebiasaan. Akhirnya apa? Akhirnya makanya kan Rasul itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena Rasulullah SAW ya bitu ja'ian, Rasulullah itu mesti tidur dalam keadaan sudah lapar. Maksudnya makan itu harian kita maksimal itu sebenarnya maghrib, habis maghrib. Atau kalau memang puasa ya, habis maghrib. Atau misalnya habis sisa ingin nambah cemilan, nggak boleh nasi sudah. Itu aturan Rasul. Nggak boleh nasi. Kita kalau nggak cari nasi goreng nggak bisa tidur, nggak cari nasi lontong ya nggak bisa tidur. Nah, itu pola yang salah kita masalahnya. Ini penyebabnya. Jadi kembali semua dari makanan. Jadi apanya penyebab kita sakit makanan, penyebab kita nggak semangat makanan. Makanya kita memahami Ramadan agar kita semangat, puasa kita semangat, pola makannya ikuti alurnya. Jangan balas dendam atau mengganti jam saja, mengganti jam makan. Itu sahur sunnah makan untuk menyiapkan energi di siangnya. Jadi bukan malam itu untuk balas dendam, malam berarti lakukan aktivitas biasa saja. Siang aktivitas biasa, sehingga dari situlah saat kita makannya sesuai. Setelah maghrib insya Allah waktu terawih itu aman-aman saja. Ya kalau kita masih seperti anak-anak ya saya kecil dulu sudah memang balas dendam. Waktunya terawih dah mulai 6 sudah gini-gini. Ya, itu karena pola makan yang salah. Mungkin ini. Jadi pahami itu puasa bukan untuk mengganti makan. Karena apa? Karena sebenarnya puasa itu milik Allah.
Dan puasa itu adalah ibadah yang paling rahasia dari kita. Kalau sholat bagi laki-laki kalau Imam Malik wajib ditampakkan. Wajib ditampakkan itu berarti wajib ikut jamaah. Kalau bagi laki-laki wajib ikut jamaah fardu ain. Kalau Imam Syafi'i mau sunnah makan, tapi meskipun Imam Syafi'i menyatakan sunnah makan, tapi beliau nggak pernah lewat ketika ikut sholat jamaah. Artinya harus tampak dari luar. Kalau perempuan itu dari rumah ini memang lebih baik di rumah. Tapi intinya tampak. Zakat ya, bukan sedekah. Zakat itu wajib ditampakkan. Wajib ada terasa ini zakat. Bedakan ya. Ini zakat saya. Kalau zakat. Tapi kalau sedekah sebaiknya disembunyikan. Intubdus sadaqat au tufuha. Jadi jika engkau menampakkan sedekah atau menyembunyikannya, ini lebih baik kalau sedekah. Maksudnya yang non wajib. Ya sekiranya kalau nyumbang ke masjid, taruh kotak, sekiranya kan nggak tahu. Atau misalnya mau nyumbang, jangan-jangan kalau memang paling enak itu ketika ada orang buta lewat, memang sekiranya membutuhkan dia, kita salami tiba-tiba, lah itu kan nggak ada yang tahu, dia nggak tahu. Lah semacam itu. Rasulullah kan ketika beliau mau menampakkan kebaikan tabarruk, maksudnya amalan-amalan sunnah. Kisah sebelum beliau wafat itu meskipun hadis doif, tapi yang meriwayatkan ternyata sampai 100, akhirnya menjadi hadis yang masyhur. Menyuapi orang Yahudi buta. Itu kan hadisnya doif, tapi karena yang meriwayatkan banyak, akhirnya menjadi naik statusnya. Itu kan tidak diketahui sampai Rasul wafat. Artinya amalan sunnah tidak boleh, tapi puasa wajib. Karena hanya kita dengan Allah, nggak perlu ditampakkan dan nggak pasti ada orang percaya. Saya puasa padahal paling pikiran orang paling habis minum dari rumah kayaknya keluar rumah. Artinya puasa itu adalah puasa diri kita, ibadah kita hanya dengan Allah. Itu seperti itu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Ini memang saya sesikan setengah jam untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanyakan. Luar Bu Ustaz, mau tanya. Itu untuk sholat tarawih itu memang sebenarnya untuk perempuan itu kan di rumah. Nah, padahal kalau sholat di masjid itu kan pahalanya lebih banyak. Itu penjelasannya gimana? Iya, ini Ummu Hani, sepupu Rasul. Ini hadisnya dari riwayat Bukhari. Waktu itu Ummu Hani bertanya, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini uridu ayus anusaliya ma'aka. Ya Rasulullah, saya ingin sekali sholat bersamamu. Jadi ingin sholat di Masjid Nabawi jamaah dengan Rasul. Rasulullah nggak mencegah, tapi jawaban Rasul, baituki khairun laki, rumahmu lebih baik bagi kamu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah menyampaikan kepada suami-suami, sampaikan Rasulullah, tamna'u nisa'akum minal masajid, jangan kau cegah istrimu jika ingin pergi ke masjid. Kemudian Rasulullah menyampaikan seperti itu, tapi Rasulullah menyampaikan wa buyutuhunna khairul lahun, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maksudnya jika salah di rumah itu lebih baik bagi mereka. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga di riwayat Muslim juga, di riwayat Muslim ini sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid. Sholatnya seorang perempuan di rumah lebih utama dibandingkan sholat dia di masjid. Kemudian sholat wa sholatuha fi qa'ri baitiha, dan sholat dia di tengah-tengah rumahnya, maksudnya di dalam kamar maksudnya. Afdal lebih utama min sholat yang fi baitiha dibandingkan sholat di rumahnya. Maksudnya kalau sholat di rumah mungkin di ruang tengah sini, lebih utama lagi kalau sholat di kamar. Ini sabda Rasul. Dari 3 hadis ini kemudian melihat dari penjelasan fikih, kalau masalah pahala
tetap lebih banyak di rumah, meskipun itu sendiri. Kalau pahala ya, kalau pahala. Karena mengikuti perintah Rasul lebih utama dibandingkan mengiyakan apa yang didiamkan oleh Rasul. Maksudnya wanita ke masjid itu didiamkan, nggak apa-apa, boleh gitu loh. Tapi mengikuti yang lebih utama, maka tetap pahalanya lebih tinggi di rumah meskipun tidak jamaah. Ini khusus bagi perempuan. Tapi saya sampaikan, kalau untuk Syiah, kalau pahala kembali ya, kalau pahala kembali ke baik di rumah kalau pahala ya. Kalau pahala, karena hadisnya jelas lebih utama. Sampai menyampaikan rumahmu lebih baik bagi kamu. Otomatis Rasulullah menyampaikan lebih baik, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi untuk Syiah yang kedua, biar masjidnya nggak sepi misalnya, asal tidak menjadikan fitnah, tidak menjadikan dosa, nggak apa-apa ke masjid. Masalahnya kadang-kadang menjadikan fitnah, menjadikan dosa. Ke masjid memang niatnya ingin syiar, tapi nyampe tengah jalan ketemu dengan teman, mulai A, B, C, D, itu biasa, itu jadian. Itu penyebabnya. Karena Rasulullah sudah tahu karakter wanita. Namun saya dulu sempat belajar sebelum melanjutkan kuliah, sempat diajak guru saya ke yang belajar setahun di salah satu ribat di Mekah. Itu sempat diajak ke tempat-tempat yang dimana ternyata ngapunten wanita-wanita Arab ada tempat sendiri sana. Wanita-wanita Arab ada tempat perkumpulan arisan, kalau di sini lah arisan. Memang ketika keluar berhijab, pakai burqa. Tapi ketika kumpul katanya ngerumi juga aja. Sama sebenarnya, sama. Artinya itulah yang dikhawatirkan Rasul, seperti itu. Tapi kalau sekiranya membawa Syiah, terus kemudian masjidnya biar rame. Yang ketiga, karena di rumah mungkin nggak bisa semangat. Kalau di rumah paling sudah 2 rakaat, ada nada getar di HP. Wah, ini kok HP-nya bergetar, ada apa ini? Sudah mulai ini. Kalau daripada seperti itu, maka lebih baik di masjid. Tapi kembali, kalau pahala Rasulullah menegaskan lebih baik di rumah. Ini penegasan Rasul. Tapi di sisi lain, kalau niatnya kita sudah berbeda, maksudnya niatnya tetap niat baik, syiar boleh. Yang kedua tadi, biar kalau di sana 8 rakaat itu bisa semangat. Kalau di rumah 4 rakaat sudah gimana ya? Kan itu. Nah, daripada seperti itu ya di masjid. Monggo itu tinggal pilih. Ya. Saya sampaikan tadi apa adanya dan hukum-hukumnya tadi. Tapi kalau di masjid kan kadang kalau di rumah itu kan konsentrasi Ustaz. Nah, ya itu. Kan lebih baik di masjid kan gitu ya. Makanya sekarang tinggal dari masing-masing pribadi kita. Pahala itu intinya gini lah. Sebenarnya kalau hukum fikih ya, hukum fikih memang yang dijelaskan pahala. Kalau hukum fikih dijelaskan ini oleh Allah diberikan pahala 27 derajat, pahala ini, pahala itu. Kalau di rumah lebih pahalanya ini dan macam-macam. Tetapi kembali ke hakikat, apa yang kita lakukan itu hanya mengharap rahmat Allah. Kembali ke hakikat, hanya mengharap rahmat Allah. Bagaimana kita mengharap rahmat Allah dengan hati yang bisa lebih ikhlas lagi? Di masjid kita merasa lebih tenang, disitulah dengan mengharap rahmat Allah. Jadi kalau kita sudah fikih ini tujuannya agar yang pertama, kalau orang itu masih berpikir ibadah sebagai pedagang, ini fikih yang dipakai. Kalau sebagai pedagang, fikih yang dipakai biar semangat berdagang dengan Allah kan, biar semangat tahajudnya, Allah memberikan pahalanya tahajud seperti ini. Biar semangat duhanya, Allah memberikan pahala duhanya seperti ini. Biar semangat puasanya, puasa Senin Kemisnya, puasa ininya, Allah memberikan, Rasulullah memberikan janji lewat Allah memberikan janji lewat Rasulnya dengan seperti ini. Ini ibadahnya pedagang. Gak apa-apa, boleh, asal kita memang berdagangnya dengan Allah. Ini. Tapi kalau sudah ibadahnya seorang hamba, sudah gak berpikir
untung ruginya. Yang penting bagaimana saya memperoleh rahmat Allah dengan hati lebih tenang, lebih nikmat. Misalnya saya di masjid, saya nggak berpikir pahala di rumah. Meskipun pahala di rumah ini bagi perempuan ya, meskipun pahala di rumah lebih baik. Saya ke masjid aja, biar hati lebih tenang, biar mengharap rahmat Allah bisa lebih enak misalnya. Itu nggak masalah. Ini perbedaan fikih dengan hakikat seperti itu. Monggo ibu yang mau tanya. Kalau masih itikaf itu kan hanya sholat sunat di masjid, itikafnya sendiri apa jamaah? Oh iya. Kecuali yang tadi untuk perempuan itu saat iktikaf tetap lebih utama di masjid. Ini saat iktikaf lebih utama di masjid karena setelah masuk malam 21 atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu membuatkan kemah untuk istri-istri beliau di Masjid Nabawi sebelah kiri. Jadi Masjid Nabawi ini kan mihrabnya rumah Rasulullah di sebelah kiri mihrab. Kemudian istri Rasul dibuatkan kemah di belakang sana sebelah kiri. Jadi istri Rasul itu sholat di kemah itu, di dalam kemah, tapi dalam masjid. Artinya biar tidak kelihatan sahabat. Itu artinya perempuan itu ketika iktikaf memang lebih utama di masjid sesuai dicontohkan oleh Rasul. Kemudian oleh karena itu iktikaf itu intinya gini. Yang diajak bareng-bareng itu adalah agar biar seragam. Pada zaman Rasul sendiri-sendiri Rasulullah sudah mengajarkan, termasuk ngapunten, tarawih itu jamaah itu sejak zaman Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Rasul itu Rasulullah gini, jadi dipahami di hadis itu, yusolli sholat nas, Rasulullah sholat bareng dengan manusia 3 kali. Maksudnya bareng dengan para sahabat itu pada saat tarawih itu hanya 3 kali. Dalam riwayat 2 kali. Yang pertama mengajarkan caranya, yang kedua kemudian lama Rasulullah nggak keluar, habis itu keluar lagi Rasulullah menyampaikan saya tidak tarawih agar kalian tidak menganggap bahwa tarawih itu wajib. Ini yang dilakukan Rasul. Kemudian saat sholat bareng dengan manusia itu saya hanya beri contoh, silakan kalian sholat sendiri-sendiri. Kemudian setelah karena masih ada Rasul, para sahabat semangat dalam tarawihnya, semangat para sahabat itu dalam tarawih semua semangat. Setelah ganti ada pada zaman Abu Bakar masih hangat, masih semangat rata-rata. Setelah zaman Umar bin Khattab kok mulai setelah sholat isya ada yang sudah pulang, ada yang sholat 2 rakaat, ada yang sampai lama sholatnya sampai jam 9 sampai jam, ada yang sampai nyambung sampai qiyamul lail. Memang ada yang nyambung seperti itu. Itu akhirnya wah ini kalau gini nanti nggak bisa yang rajin semakin rajin, yang malas semakin malas. Sebagai seorang pemimpin khalifah bagaimana memikirkan agar umat punya semangat yang sama. Akhirnya dipimpin, nah ayo sekarang kita sholat bareng karena pemimpin. Dan itu akhirnya menjadi dalam tanda syariat baru. Rasul Umar bin Khattab menyatakan seperti ini di hadis Bukhari itu, ni'matil bid'atu hadi, bid'ah yang baik ya ini. Karena apa sampai menyatakan seperti itu? Saat di zaman Rasul berarti Rasulullah tidak pernah ngajak jamaah. Jadi kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadi, bid'ah yang baik ya ini. Sholaina biqari'in wahidin, kita sholat dengan satu bacaan, maksudnya sholat dengan jamaah. Ini mulainya di zaman Umar bin Khattab itu dilakukan. Biar semangat semua yang hadir di situ. Orang zaman Umar bin Khattab seperti itu, apalagi zaman kemarin kalau Umar bin Hadi semua. Zaman Umar bin Khattab apalagi zaman sekarang. Gitu maksudnya. Jadi
dibuat bareng itu agar memang kita tarawihnya semangat. Tujuannya itu. Nanti berarti ibu-ibu agar semangat juga gitu. Agar semangat juga, sekiranya di rumah menjadi mudorot itu, wah ini nggak konsentrasi. Terus macam-macam godaannya, sehingga berdasarkan ini maka di masjid. Monggo tinggal pilih. Sebenarnya kalau kita ini sebaiknya boleh jam berapa? Oh ya, jadi ya kembali itik ya. Dan terus bolehkah kita meninggalkan tempat kita, misalnya mobil atau enggak kebetulan masjid kita dekat dari rumah, kita balik dulu sebentar harus balik lagi misalnya gitu. Praktek iktikaf zaman Rasul sebenarnya gini, praktek iktikaf zaman Rasul. Jadi iktikaf itu sebenarnya pindah rumah. Jadi para sahabat dan Rasul itu ketika pagi masih ada yang bekerja, berangkat dari masjid. Kalau mau mandi pulang dulu. Kebetulan hajat pulang dulu. Hajat kebutuhan sehari-hari lah. Pulang dulu, hajat di rumah, habis itu kembali lagi ke masjid. Ini praktek zaman Rasul. Jadi iktikaf itu intinya pindah rumah, pindah tidur. Itu prakteknya sebenarnya seperti itu. Sehingga jarang, tapi sekarang ada yang melaksanakan. Ada sebagian, biasanya kalau di Masjidil Haram jelas ada banyak sekali, di Masjid Nabawi banyak sekali, di masjid sebagian ada. Kalau misalnya di Selamat Gedong itu biasanya orang yang datang sana yang iktikaf sudah sejak tanggal 21 nggak pulang-pulang sampai tanggal sampai tanggal 29 nggak pulang-pulang. Jadi semua, tapi gitu kalau zaman Rasul ya tetap bawa bekal sendiri. Nah, kalau sekarang kebetulan disiapkan takmir, kalau zaman itu bukan bekal sendiri. Artinya makan kalau bisa di situ. Kalau enggak di rumah pulang boleh. Tapi setelah makan kembali ke masjid. Di rumah hanya mencukupi kebutuhan. Misalnya butuh masak dulu, habis masak ke masjid. Itu praktek iktikaf seperti itu. Sehingga siang hari, malam hari itu terus ada di sana. Pindah rumah sementara. Pindah rumah. Jadi bahkan tertidur di masjid nggak masalah. Itu makanya kalau istri Rasul dibuatkan kemah di sisi kiri belakang Masjid Nabawi. Jadi kalau memang ingin tetap iktikaf ala sekarang dan tetap ada pahalanya, jadi bedakan sebenarnya iktikaf dengan qiyamul lail. Sekaligus iktikaf dengan qiyamul lail maupun iktikaf. Jadi kalau iktikaf itu sudah, kalau bisa iktikaf 24 jam. Tinggal keperluan yang bisa harus dilakukan di rumah, habis itu balik lagi. Wah, bawa betul sekalian nggak apa-apa. Itu sebenarnya iktikaf. Tapi iktikaf plus qiyamul lail ya hanya mengambil iktikaf saat menjelang, ya biasanya malam 21 akhirnya di masjid-masjid itu sudah mengadakan qiyamul lail malam 21 sehingga mulai jam 12. Atau kalau sebenarnya kalau di surat Al-Muzammil itu ya dimulainya nisfahu, separuh malam, berarti jam 12. Itu seharusnya. Kalau tidak sepertiga malam awal, berarti kalau sepertiga malam akhir itu berarti berapa jam? 4 jam, jam 2. Ini sebaiknya. Dan kalau memungkinkan bisa sholat sendiri dan lebih merasa tumaknina, sholat sendiri. Merasa lebih enjoy iman meskipun di masjid, sholat sendiri. Ini kadang sempat ada jamaah yang sempat ikut trainingnya salah satu ustadz di kota Kediri, profesor juga, training salat tahajud kan. Ya itu training salat tahajud. Itu karena ikut mengikuti, tetap akhirnya saya nggak kuat ya. Karena sujudnya terlalu lama, kan gitu kan, terlalu lama mengikuti imam, akhirnya nggak konsentrasi. Glungel malah mengurangi pahala, kan gitu kan. Monggo, jadi qiyamul lail itu seharusnya sendiri-sendiri. Yang jaga Rasulullah sendiri-sendiri.
Sayyidina Umar itu hanya di sholat tarawih saja mengadakan bersama, yang lainnya monggo. Karena apa? Karena disiapkan ibadah kita yang tahu hanya kita dengan Allah. Sholat wajib sudah ada sendiri untuk disiarkan. Zakat wajib ada sendiri untuk disiarkan. Kecuali puasa tadi ya, kalau puasa sudah sendiri. Tapi kita harus punya celengan. Kalau yang disiarkan ini kadang-kadang tergoda. Waduh, rajin sholat jamaah, seru. Sernya ini agak enak. Sernya yang menyebabkan batalnya pahalanya itu loh. Aduh, namanya manusia nggak bisa. Setan itu menggoda. Ini ya, di surat Al-Hijr. Bunyinya gini, setan. Qala Rabbi bima awaitani, ya Allah, ya seperti itu berkata, Engkau telah menyesatkanku keluar dari surga. Maka dengan ini aku nggak terima. Aku ingin la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menghiasi mereka, keturunan Adam, menghiasi kita di bumi ini. Menghiasi apa? Menghiasi dengan kesenangan, menghiasi dengan kebanggaan, dihiasi kita datang ke masjid. Sampai kita sholat dihiasi lah, dihiasi jelek maksudnya oleh setan, dihiasi jelek. Orang berbuat, makanya setan itu kalau di surah Al-Araf malah disebut, aku akan duduk di depannya, kanan, kiri, atas, belakang. Kalau dari belakang, kalau dari gambarannya, kalau kita digoda setan dari belakang itu gini, kita berbuat baik, sudah baik, dijodohkannya dari belakang. Maksudnya dari belakang itu yang sudah kayaknya saya orang soleh, nah itu saya orang soleh, saya daripada yang ada di sini lebih baik saya. Itu setan jambrak nih. Kalau dari depan jelas kita males, ya dari ini, nah itu setan. Kalau dari samping dimimi, terus orang nongkrong nggak usah ke masjid, nah ini dimimi dari samping. Nah, kalau dari kiri itu loh, wah tempat yang enak-enak itu loh, lah itu loh yang haram-haram, itu setan menggoda. Depan, belakang, kanan, kiri, kita seperti itu. Maka tadi kalau sekiranya akhirnya oleh Allah diberikan kesempatan di malam hari atau sholat-sholat sunnah yang lain untuk dilakukan di rumah, agar hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau syariatnya Rasul itu sholat sunnah itu sebagian besar waktunya di rumah. Jadi kalau Rasul itu jamaah ya, Rasulullah keluar dari rumah itu ada Bilal sudah siap iqamah. Berarti sholat qobliyah Rasul itu di rumah. Keluar kan dari pintu samping itu Bilal sudah siap. Jadi Rasulullah keluar, Bilal iqamah. Rasulullah hampir nggak pernah yang 1-2 kali ngajari sahabat untuk sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Sebagai di rumah. Jadi kalau dulu kalau memang punya masjid sendiri, pesantren sendiri, kiai saya dulu biasanya kalau khususnya sholat subuh atau dan sholat lain, sholat di rumah, habis itu keluar dari pintu khusus kiai di masjid itu sudah kita siap, muadzin siap. Selesai dikir, ngajak dikir, biar ngajari santri. Kemudian kadang-kadang kalau ingin ngajari diajak sholat, kadang-kadang pulang lagi langsung sholat ba'diyah dulu. Ini laki-laki apalagi perempuan. Hanya tadi kembali monggo itu pilihan kalau sholat sunnah ya pingin, kalau di masjid saya lebih konsentrasi ya nggak apa-apa, lebih kalau memang sekiranya itu merasa ikhlas di masjid. Yang penting Ustaz ya, nggak usah dengarkan orang, kita niatnya lillahi ta'ala. Iya, itu aja. Seperti intinya itu. Jadi saya di rumah kok merasa kurang nyaman di masjid. Gitu. Kembali ke hati kita. Niatnya kita mencari rahmat Allah. Kalau ingin mencari pahala, enak. Bagi wanita enak di rumah, ingin mencari pahala. Ini Pak Ustaz tanya tadi,
kita kan dekat dengan masjid ya, Iya. kan harus memakmurkan masjid. Iya. Suatu contoh umpamanya Pak Ustaz, di masjid itu kan banyak wire ya Pak Iya. Ustaz. Saya tuh nggak kuat, Ya. tapi saya itu menghindar biar tidak mengganggu ibu lain. Saya cari masjid yang lebih jauh. Itu nggak apa-apa Ustaz. Ya, intinya selama di masjid itu sudah ada yang menempati jamaah, sudah gugur kewajiban kita. Jadi kita gini, jadi sholat masjid itu ditempati sholat 5 waktu. Sudah pokoknya ditempati sholat. Kalau sudah ada yang menempati sholat 5 waktu, maka sekitarnya sudah gugur kewajibannya. Jadi hukum dasar, hukum awal menempati masjid digunakan sholat 5 waktu adalah fardu kifayah. Hukum awalnya. Nah, kemudian kalau sudah ada yang menempati, kita kok ingin ke tempat yang lain, nggak masalah, sudah di situ sudah. Apalagi kalau ingin mencari pahala, kembali ke pahala ya. Ya kalau kembali ke pahala, saya sering bilang kalau ingin masjid sini yang mutar dulu. Lewat Tulungagung, Malang, Surabaya, baru ke sini. Enggak Ustaz, kalau kena wire itu saya Iya. kan mendolimi badan saya sendiri Pak Iya. Ustaz, ya. Jadi nggak apa-apa di luar masjid kan, di sini kan sudah ada orang kan gitu lah. Jadi intinya gugur kewajiban di sini, kita mencari yang lebih aman untuk diri kita, maksudnya untuk kesehatan. Karena ngapunten, semua yang menyebabkan kita sakit, semua yang menyebabkan kerusakan di surat Al-Baqarah, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Janganlah engkau mengenakan tanganmu untuk berbuat kerusakan, termasuk pada diri sendiri. Lakat tulang satu di surat di surat An-Nisa juga disebutkan di ayat 31 itu latak tulu amwalakum bil batil, kemudian disebutkan walatak tulu satu. Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Termasuk di sini ditafsirkan semua yang menyebabkan kita terbunuh, menyebabkan kita mengalami mudarat, dosa. Ada hadisnya. Abdullah bin Umar, ini hadisnya juga riwayat Bukhari, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan hadisnya itu. Jadi Abdullah bin Amr bin As waktu itu sedang perjalanan pulang dari perang dengan para sahabat. Kemudian tidur di satu tempat, maksudnya di satu kampung. Karena kedinginan, terus beliau junub mimpi basah. Kemudian karena sangat dingin hawanya, itu nggak berani wudhu. Akhirnya tayamum, imami. Terus habis itu paginya lapor ke Rasul, ya Rasulullah, saya semalam ngalami seperti ini. Terus karena daripada saya sakit sehingga saya tayamum. Jadi saya sholat itu dalam keadaan junub, tapi saya ganti dengan tayamum. Rasulullah menyatakan benar yang melakukan. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Makanya saya sampaikan, orang yang kena diabetes makan gula itu hukumnya makruh. Orang yang kena stroke berarti makan sate, makan yang berlemak, hukumnya makruh. Makanya halal thayyibah itu akhirnya menjadikan kita benar-benar selektif dalam memilih apa yang kita konsumsi. Tujuannya apa? Jangan sampai merusak diri kita. Kedua ada lagi. Kalau niat puasa Ramadan kita ucapkannya setelah tarawih sebelum tidur gitu. Itu gimana? Iya. Oke. Syaratnya niat bulan Ramadan puasa khusus bulan Ramadan atau khusus puasa wajib harus nginap. Namanya nginap. Jadi ini namanya nginap. Jadi diajarkan oleh Rasul memang selalu nginap. Jadi malamnya harus puasa. Ya.
Jadi gini, ini harus niat. Berarti mulai habis sholat maghrib, habis buka itu sudah boleh. Habis buka sudah boleh niat, dan maksimal sebelum imsak atau sebelum subuh, maksimal niat. Kalau kita lupa niat, sudah nggak kepikiran, niat itu kan hati. Sudah nggak kepikiran namanya puasa, kemudian kita ingatnya habis subuh, maka di situ terhitung hutang satu, meskipun kita tetap puasa, tapi nggak dosa. Itu nggak dosa, terhitung hutang satu. Kecuali niat puasa sunnah. Kalau Rasul, ini seringnya dialami Rasul, puasa sunnah ya. Pagi-pagi Rasul ke tempat Aisyah. Hadisnya yang dikatakan di hadis Bukhari luar biasa ya. Pagi-pagi ke tempat Aisyah, nggak ada makanan. Habis itu pindah ke tempat Hafsah, nggak ada makanan. Pindah ke tempat itu nggak ada makanan, sudah langsung niat puasa. Ini kalau sunnah. Jadi ibu-ibu kalau pagi kira-kira malas mau masak di luar Ramadan, langsung udah puasa sunnah serumah. Itu bisa langsung pagi-pagi niat. Kalau puasa sunnah, selain sunnah wajib dinginapkan. Nginapkan itu dimulai sebelum setelah maghrib sampai sebelum setelah tarawih boleh ya. Ini saya mau tanya Ustaz. Kalau kita itu pada Ramadan kan sudah sholat tarawih malam ya. Itu kalau sebelum sahur itu kita sholat tahajud lagi itu. Ya, ini di surat Al-Isra ini dasar umumnya ayat 80, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ya asa kalau kita makom Ramadan di sebagian malam, maka fatahajjat ini sholatlah tahajud. Al-hujudu dalam bahasa Arab, al-hujudu dalam bahasa Arab itu namanya bangun tidur. Artinya dari ini sholat tahajud syaratnya harus tidur. Yang pertama, syaratnya harus tidur. Maka jika kita di bulan apapun bangun tidur, ada sholat tahajud sendiri yang dilakukan Rasul. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah sholat tahajud 12 rakaat. Jadi kalau tahajud 12 rakaat. Dari Bukhari Rasulullah pernah mengkodok. Ini contoh karena memang biar dia dibuat syariat. Jadi biar dibuat syariat, Rasulullah agak meriang malamnya, sehingga pagi nggak memang oleh Allah nggak ditahajudkan gitu, nggak ditahajudkan. Habis itu Rasulullah setelah pagi waktunya duha, kata Aisyah, beliau sholat 12 rakaat mengganti malamnya, baru lanjut. Nah, artinya sholat tahajud punya status sendiri setelah bangun tidur. Sedangkan sholat taraweh dilakukan pokoknya antara isya sampai sebelum sahur atau sebelum fajar. Ini taraweh. Berarti statusnya bisa beda. Tahajud sendiri bisa 2 rakaat atau 12 rakaat, atau taraweh sendiri bisa dilakukan sebelum tidur atau dilakukan setelah tidur. Kalau misalnya ingin digabung, sholat tahajudnya misalnya sholat tahajudnya 12 rakaat, sholat tarawehnya 8 rakaat misalnya, seperti itu. Jadi intinya bedakan antara tarawih dengan tahajud. Tahajud bisa dilakukan di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, sedangkan tarawih khusus di dalam Ramadan. Waktunya tahajud setelah bangun tidur. Makanya Imam Hanafi itu kan wudhunya kan sering 1 kali wudhu pagi habis maghrib sampai yang saya baca itu yang melakukan ini yang sering itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi wudhunya itu dari maghrib sampai subuh, luar biasa.
Beliau memang ya kalau orang jarang makannya sedikit ya bisa aja. Tapi kenapa kok bisa? Karena beliau habis itu kan dikir, habis sholat malam ya, menyelesaikan sholat witir misalnya, dikir syaratnya tertidur dulu. Dikir tertidur kan duduk dengan tidur kan nggak membatalkan wudhu. Ketika kita tidur dan duduk itu nggak membatalkan wudhu, sehingga bangun tidur sudah sah untuk tahajud. Syaratnya ini pikiran sudah hilang, syaratnya tahajud. Kalau tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Misalnya kita nggak bisa tidur ya, terus malam sampai jam 1, terus kita belum tidur melaksanakan sholat tahajud itu gimana? Gini, Soalnya sudah tua gitu. iya, ya saya mengalami penyakit insomnia, gitu ya. Ini kalau dari pengalaman saya, apalagi pas saat dulu sibuk-sibuknya kerja, pas rapat kadang-kadang namanya sampai jam 1 itu, sampai jam 2 pernah sampai jam 2 malam. Kalau saya berusaha tidur. Ini saya tapi nanti saya sampaikan. Tidurnya tidur dulu. Biasanya kalau saya nggak bisa tidur, senjatanya bikin. Sudah ini mau semuanya udah. Seingatnya sudah. Kayaknya tidur. Meskipun 5 menit, 10 menit, karena mau nggak bisa tidur. Pokoknya ini kesadaran sudah mulai hilang, dikit itu sudah sah. Karena saya belum terjadi Mama Wanita mengalami seperti itu. Ini kesadaran sudah mulai hilang, meskipun 5 menit, 10 menit sudah sah. Nah, seandainya benar-benar nggak bisa tidurnya habis subuh misalnya, karena memang mengalami gangguan seperti itu, insomnia, maka sebutannya qiyamul lail biasa, bukan tahajud. Tetap boleh sholatnya, tetapi bedanya kalau kembali ke keutamaan atau pahalanya, bukan sebutan tahajud. Karena kalimat tahajud di Quran sudah jelas, tahajud itu bahasa Arabnya bangun. Oke, jadi tetap yang mulai tetap dapat pahala yang mulai. Dan dia ini sudah waktunya Dasarnya ayatnya surat apa? Al-Isra. Yang tahajud. Ya, surat Al-Isra ayat 80. 80 itu banyak doa yang tentang. Oh, berarti itu sebelumnya 78. Iya, berarti 79. 78. Iya, betul. Ya. Pak Ustaz, terima kasih. Kita doa aja. Ya. Rabbana dalamna anfusana wa lam takun lana Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rahim. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina arina batila wa arina tinada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.